Tadi udah dipakein chain loop, tapi nggak bisa. Mungkin di Asia barangkali bisa kali ya. Wih, ada komunitas ini nih, Uniwheel nih. Sekarang kita mau arah turun ke Jakarta, tapi melalui jalan Puncak 2, jalur Puncak 2. Gue pernah sempat nyobain motornya Omar, Max New 155. Mantep sih, cuman memang nggak ada yang lebih enak daripada motor pegangan sendiri si Shiro. Halo semuanya, balik lagi sama gue Ogi. Jadi pagi ini kita sudah berkumpul bersama-sama teman-teman di depannya Jalan Town Square. Nah, ini kita mau riding ke arah puncak. Jadi kira-kira jam 6 kita start menuju puncak. Nah, rute yang kita tempuh itu melalui Pasar Minggu, Lenteng Agung, Margonda Raya, lalu Juanda, dan Raya Bogor. Nah, dari Raya Bogor kita terus aja menuju ke Kota Bogor dan nanti lewat Tajur, lalu ke Ciawi, lalu ke Raya Puncak. Untuk riding kali ini kita berjumlah 9 motor dan 9 orang. Kendaraannya pun kita mix ya, nggak cuman Matic doang, tapi ada juga nih yang pakai motor touring. Untuk cuaca pagi ini gue bisa bilang kita cukup beruntung karena nggak mendung, nggak hujan, dan matahari juga nggak terlalu terik. Jadi kita bisa menikmati riding sampai sebelum kejadian ada drama. Oke, ini kita udah ada di Raya Bogor, deket banget sama Jalan Juanda, dan ini lagi ngantri bensin. Kapan dramanya dimulai? Ini dia. Oke teman-teman, jadi ini kita udah di Raya Bogor. Gua sendiri barusan misahin diri karena ya motor gua ini trouble di bagian tangki bensinnya nggak bisa dibuka. Jadi tadi baru ketahuan pas mau isi bensin di di pom bensin yang di Jalan Juanda, baru dari arah Margo City gitu. Nah, sekarang posisinya udah 2 bar, udah sisa 2 bar. Jadi agak-agak deg-degan sebetulnya, walaupun ini bisa kita sampai puncak, tapi kayaknya gue harus cari bengkel dulu. Barusan udah ketemu satu bengkel, tapi dia bilang dia nggak bisa untuk ngebukanya, jadi harus dibongkar. Kemungkinan besar katanya sih korosi di kaitan buat ngebukanya itu korosi atau apa gitu, jadi dia stuck nggak mau ngebuka. Gue juga nggak tahu ini gimana caranya, dan bengkel kayaknya kalau udah begini gue prefer bawa ke Yamaha kali ya. Nah, ini kita masih perjalanan mungkin masih sekitar hampir 1 jam menuju 1 jam sampai setengah jam menuju ke Bogor. Kayaknya di Bogor kota gue mau mampirin dulu ke Yamaha deh. Oke, ya mudah-mudahan aman dan gampang lah, nggak usah yang ribet-ribet, karena kalau ribet-ribet aduh ampun. Oke, lanjut dulu deh, nanti gue akan update lagi. Kita cobain ke bengkel Shell apakah bisa atau enggak. Mau tanya, ini nggak bisa dibuka tangkinya, bisa dibuka nggak ya? Dibantuin nggak ya? Paling bisa dicobain ya pakai WD. Tadi udah dipakein chain loop, tapi nggak bisa. Mungkin di Asia barangkali bisa kali ya. Tangki bensin nggak bisa dibuka. Hah? Oh, ya boleh bang dicobain ya. Tuh, keras ini mah.
ada. Kayaknya kayak korosi gitu dalamnya ya. Dianya nggak bisa, nggak mau keluar gitu, nggak bisa ngebuka. Halo teman-teman. Nah ini gue baru aja kelar dari bengkel Yamaha. Kira-kira di situ sekitar 15 menit langsung bisa dibuka. Wah, gue berterima kasih banget deh sama mekanik-mekanik yang ada di Yamaha Mekar Bogor ya. Jadi problemnya itu ternyata dia bilang setelah cuci motor itu kalau bisa diusahakan banget dikasih WD-40 di bagian kunci dan di bagian dalam. Karena apa? Kalau enggak lama-kelamaan korosi lah, keran air lah, karat lah, jadi macam-macam gitu penyebabnya kalau misalkan tidak diberikan WD-40. Nah salah satunya case kayak gua. Jadi tadi awalnya gue pikir apa iya sih 9 tahun udah begitu, udah rusak khususnya apa segala macam. Ternyata memang dari gua pakainya memang ada yang nggak gue lakukan gitu. Sebenarnya dulu beberapa kali sempat sih gue kasih WD, tapi ya nggak rutin, mungkin bisa setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali, jadi mengakibatkan ya macet, tadinya nggak mau kebuka tuh. Nah terus apa namanya, intinya 9 tahun itu bukan angka yang maksudnya lo harus ganti atau segala macam, tapi ya emang maintenance sih, balik lagi jadi lo harus apik lah gitu. Nah, mudah-mudahan sih bisa jadi pelajaran lah ya buat teman-teman yang nonton ini. Oke, sekarang ini gue udah diputar balikan tol Bogor Pajajaran atau apa ya namanya ya, pokoknya gue udah mau nyusul teman-teman. Jadi tadi teman-teman itu udah gue suruh duluan ke arah puncak Cisarua, karena kasihan kalau misalnya mereka nungguin gue. Udah buang waktu berapa, bisa 1 jam lebih tadi gue misal udah cukupan jauh ya tadi ya. Jadi sekarang kita susul aja, tapi sebelumnya kita cari pom bensin dulu. Gue butuh cari pom bensin karena tinggal 2 bar gitu, tapi paling nggak sekarang udah tenang karena udah bisa dibuka dan bisa isi bensin gitu. Oke, nanti gue update lagi kalau misalkan ada yang seru lagi di jalan. Wih, ada komunitas ini nih, Uniwheel nih, mantap. Uniwheel tuh dibilang murah juga nggak murah ya. Kalau mau yang bagus sih mungkin udah di atas 10 juta deh kayaknya, gue pernah ngecek tuh. Tapi seru aja ya. Menuju ke finish lagi, menuju ke tempat ngumpul sama anak-anak kembali itu sekitar mudah-mudahan nggak sampai 1 jam di daerah Cisarua kembali ke alam tuh begitu. Waduh, ini jalanan jam 8.44 udah cukupan rame ya. Mungkin banyak yang masih kerja juga di hari Sabtu, terus banyak yang mungkin mau liburan. Enggak deh, ini hari Minggu. Gua sampai lupa anjir. Minggu itu. Minggu, tapi nggak tahu nih ke arah atas macet nggak. Kalau tadi pagi sih anak-anak nggak macet ya, sekitar jam berapa tuh mereka? Jam 8 kayaknya udah nyampe mereka. Tadi misah sama gua tuh jam 7. Jam 7 kurang misah. Oh iya teman-teman, tadi tuh gue lupa ngasih tahu biaya yang gue keluarkan di Yamaha. Jadi di bengkel Yamaha tuh tadi gue keluarnya 30.000 perak ya. Oke lah untuk problem itu, yang di problem tangki. Jadi sebenarnya tangki itu sepele kayaknya, tapi kalau
nggak bisa dibuka juga, nggak bisa ngisi bensin, ya repot juga, nggak bisa dipakai motornya. Jadi ya 30.000 oke lah buat membayar itu gitu. Karena tadi si service advisornya bilang lagi, wah ini mah kalau kasus begini kadang ada yang sampai bongkar bodi. Waduh, mateng dah gua. Masa iya setengah harian dia Yamaha mekar buat nyopot itu bensin doang, kan konyol. Oke, ini udah ke jalur apa ini? Jalan Ciawi ya, udah. Kita lurus aja, nanti udah ke Raya Puncak, kita tinggal belok kanan. Udah ikutin Raya Puncak aja sampai di tempatnya. Ini kalau estimasi 40 menitan lagi di Google Maps. Udah rame, jadi yang mau ngebut juga ya santai aja lah pokoknya, yang penting sampai selamat. Ciawi Food Fest sebelah kiri tadi, Ciawi Food Fest, terus ini ada RSUD Ciawi. Wih, ini banget ya, terakhir lewat sini tuh malam, jadi nggak kelihatan apa-apa. Emang bener kalau mau lihat pemandangan yang seger-seger, lihat kanan kiri, emang ya yang paling bener gue pagi deh, jalan pagi, terus sore udah pulang. Kalau misalkan pulang pergi, kalau malam tuh kadang-kadang cuman untuk kulineran aja sih masih oke. Cuman ya jadi nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa lihat apa-apa yang seger-seger. Kalau ini kan kelihatan tuh. Hari ini cuaca agak-agak mendung berawan, tapi mudah-mudahan nggak hujan. Kan dari semalam juga udah duduk-duduk, dan di beberapa tempat daerah Cilebut segala macam, Cinere hujan. Kayaknya di Fatmawati juga hujan deh. Nah ini masih mendung-mendung gitu. Nggak tahu ntar di tempat tujuan nih kabut, ada kabut atau ada yang kayak gimana gitu. Oke, udah kawasan puncak. Ini kelihatannya nggak ada buka tutup jalan ya. Satu arah naik atau turun kayaknya hari ini nggak ada, atau bagaimana. Gue juga sebenarnya nggak hafal sih untuk jalanan naik turun, maksudnya buka tutup jam berapa ya gimana. Tapi kita mudah-mudahan lancar. Ini di Google Maps sih lancar sih, 45 menit nyampe. Wah, masih banyak yang berwisata rupanya. Iyalah, puncak destinasi menyenangkan buat orang-orang untuk nggak jauh-jauh. Cuma paling enak sebenarnya kalau ke puncak tuh paling enak sebenarnya hari biasa naik motor. Wah, mantap. Nah, kalau misalkan hari weekend naik motor juga mungkin masih oke ya. Nah, cuma kalau misalkan udah weekend bawa mobil, waduh kelar, bisa selesai. Wah, ini dia nih, Royal Safari Garden. Wah, berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu kali gue terakhir nginep di sini. Macet cuy. Jadi ini ternyata setelah jalan jauh, ini lumayan jauh loh. Ini bentar lagi udah mau Taman Safari, cuman masih padat banget cuy. Padatnya bukan main ini. 2 jalur, harusnya 1 jalur apa? Kacau. Kita ke Cikar kanan aja. Padat bung, padat. Ternyata kalau lewat sini pagi-pagi atau siang terang gitu, ternyata banyak banget restoran-restoran baru yang menurut gue ya, karena kan emang gue jarang banget kesini. Baru-baru ini aja setelah bertahun-tahun gak ke puncak gitu. Terakhir itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, mungkin bawa mobil itu juga. Ini gue lihat masih banyak restoran-restoran besar, seperti tadi tuh ada pagi sore, terus nanti di depan itu gue nggak tahu apakah, kayaknya dulu ada tempat Nichols gitu tuh, di atas itu ada rooftopnya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu.
Ini menurut Google Maps ini kita tinggal 4 kiloan lagi, 3,9 kilo dengan jarak tempuh 9 menit 8 menit kali ya. Nah ini udah lancar nih teman-teman, udah bisa agak digas sedikit ya. Ayam gebuk Pak Moko. Cuman jam segini masih belum beroperasi nih, belum buka. Apakah ada mie Bandung Kejaksaan tuh di sini cuy, seru habis. Banyak tempat-tempat yang lucu-lucu sih. Jadi semakin kesini orang Bukalahan udah semakin melebar ya, udah makin banyak pilihan tempat-tempat ngopi dengan pemandangan. Anjir. Pemandangan udah lebih banyak pilihan lah. Ternyata sebelum berbelok area yang belok-belok si Masjid At-Taun tadi kita udah udah berbelok ke kiri. Jadi kita nggak ikutin elok-elok kebun teh. Kita jalanannya ini banget ya, jalannya udah bagus, udah beton apa aspal, beton kayaknya. Aduh, seru sekali nih. Kita lagi nyampe 1 menit 200 meter. Mantap, udah sabar pengen meluruskan kaki. Oke. Ini masih ada cabangan, kita ambil yang ke kiri. Ya, push. Oke. The Wooden Cafe. Kembali ke alam. Motor di mana motor? Nah, ini kali ya. Tombol tiket. Akhirnya sampai juga nih kita kembali ke alam cafe, dan ya akhirnya bisa beristirahat lah ya, sama makan-makan yang proper gitu. Oke, ini tur sedikit ya. Ini kira-kira tempat makannya seperti ini. Lalu di sini juga pemandangannya oke banget, ada penginapannya, terus bisa ada main ke sungainya juga. Nah, ini kita lihat dari deket ya untuk sungainya ya. Jadi kalau misalkan nginep di sini tuh kita bisa main air juga ke sungai, nggak cuman diliatin doang dan cuman jadi pemandangan doang nih. Itu seru banget lah pokoknya. Cocok nih buat bawa keluarga ke sini. Dan nggak berlama-lama di kembali ke alam karena teman-teman udah ngajakin bergerak untuk pindah ke tujuan berikutnya, yaitu Sate Hanjawar, sate kambing yang terkenal itu loh. Nah, sebenarnya rencana awal kita mau ke Sari Asih, sate sapi Marangi kalau nggak salah. Cuman kayaknya ada yang rindu makan sate Hanjawar, jadi ya kita berbelok ke Hanjawar. Nah, ini gue lagi nyobain motor NMAX New-nya punya Omar. Pengen tahu karena kita kan nyoba-nyoba modifikasi kirian CVT, dan kita saling nyobain lah. Dia pakai motor gue pakai motor dia, dan memang NMAX New itu beda ya feel-nya, lebih rigid aja gitu, lebih mantep, atau mungkin karena emang dia punya baru. Dan dia pakai knalpot dari K-Race kalau nggak salah ya, dan itu bunyinya enak loh. Walaupun nggak pakai DB killer, dia standar racing tapi udah enak banget dibawa, nggak berisik, tapi bunyinya ngebassnya oke banget gitu. Apakah Shiro juga akan ganti K-Race atau knalpot standar racing? Kita lihat nanti. Seperti yang gue bilang tadi, akhirnya kita mampir ke Sate Hanjawar, sate kambing nih.
Lihat tuh, pada ceria-ceria banget mau ketemu sate kambing kayaknya, udah pada kelaparan. Oh iya, mungkin belum pernah gue spill ya, sebelumnya dari sate Hanjawar ini kita bisa pesen per tusuk, tapi kita lebih pilih per porsi itu 60.000, jadi dikira-kira aja tuh per tusuknya berapa. Oke, setelah kenyang makan di Hanjawar, sekarang kita mau arah turun ke Jakarta, tapi melalui jalan Puncak 2, jalur Puncak 2. Terus kita mungkin mau mampir lagi sekali lagi di warung kopi karena mata lengket abis makan sate cuy. Oh, ini di sebelah kiri Hotel Eminence nih. Hotel yang dulu zaman pandemi cuma 800, 700, sekarang udah mau hampir 2 juta. Gokil. Jadi sebelum kesini tuh tadi gue sempat nyobain pas dari kembali ke alam menuju ke Hanjawar, gue pernah sempat nyobain motornya Omar Max New 155. Mantep sih, cuman memang nggak ada yang lebih enak daripada motor pegangan sendiri Sisiro. Nah, untuk Puncak 2 ini banyak yang untuk jalur Puncak 2 ini udah banyak sebenarnya tempat wisata ya, terus banyak curug, banyak macam-macam lah. Jadi kalau untuk nggak perlu cari di Google search, tinggal buka Google Maps saja, arahin ke arahin ke daerah sini, terus agak zoom in sedikit, nanti dia akan kelihatan tuh ada villa ini, ada tempat curug ini, ada macam-macam lah pokoknya gitu. Oke, kita jalan lagi. Harus diakui bahwa jalur Puncak 2 ini syahdu banget buat motoran. Pemandangannya segar di mata dengan udara yang juga masih cukup bersih ya. Jalur ini sudah mulai banyak tempat wisata, kafe, ataupun warung-warung kecil untuk water break. Sekitar 70-80% rute Puncak 2 ini udah bagus ya jalanannya. Sisanya jalanan jelek, berpasir, masih bolong-bolong, masih bebatuan, dan sejenisnya. Kebayang sih kalau hujan dan malam lewat sini memang agak kurang rekomen. Dan buat teman-teman yang nonton ini, jalur ini bukan buat kalian yang lagi buru-buru ya, karena waktu tempuhnya bisa 2 kali lipat dibandingkan ke Jakarta via Raya Puncak atau Bogor. Melihat jalurnya yang memang masih perumahan dan ngepas banget 2 mobil, bahkan ada yang harus berjalan bergantian. Nah teman-teman, ini kita sudah kembali ke Fatmawati setelah melewati jalanan yang cukup macet karena baru ngeh ya kalau pergi hari Minggu itu pulangnya harus balik juga sama orang-orang yang emang lagi habis berlibur ke Bogor, mungkin ke Puncak dan sekitarnya. Jadi ya di luar prediksi ya, kirain bakalan cepet sampai rumahnya, tapi ternyata enggak gitu. Oke, kira-kira itu aja recap perjalanan hari ini, singkat aja, begitu aja. Semoga bisa teman-teman ada bayangan ya kalau lewat Puncak 2 itu seperti apa jalurnya. Kalau misalkan memang untuk experience aja boleh banget dicoba.
Tapi kalau memang buru-buru, kayaknya mendingan lewat raya puncak biasa atau ke Gadok, atau lewat Sentul, lewat Megamendung situ kayaknya lebih oke. Ya, oke. Terus gitu aja dulu. Teman-teman juga udah pada bubar di jalan. Ada yang pokoknya pulang ke rumah masing-masing. Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Adios, adios, adios.